Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami mau berbagi penanganan ataupun terapi mandiri untuk masalah benjolan payudara ataupun kanker payudara dan masalah sesak nafas. Nah, di video sebelumnya kami pernah men-share untuk terapi mandiri yang berkaitan dengan masalah leher ke atas, yaitu dengan menggerakkan sendi-sendinya dengan mengatur pola nafas. Nah, ketika ada seseorang ada masalah di kanker payudara ataupun ada masalah di pernafasan, sesak nafas dan semacamnya, ada juga caranya untuk terapi mandiri untuk peregangan seputaran dada. Nah, tapi sebelum itu yang perlu kita tahu tentang masalah benjolan payudara ataupun kanker payudara. Benjolan payudara ataupun kanker payudara itu disebabkan oleh 3 hal. Dalam ilmu holistik disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama karena faktor psikis ataupun pikiran psikis yang pertama. Yang kedua karena faktor kurang gerak. Yang ketiga karena faktor makanan. Nah, di sini saya mau sedikit menjelaskan tentang masalah psikis dulu. Jadi psikis ini biasanya kalau orang yang masalah payudara ini dia ini menyimpan rasa dongkol, rasa mangkel yang dipendam lama sehingga membuat dadanya itu menjadi sesak, kencang sehingga terjadi kelembapan di bagian dadanya. Sehingga dengan seperti itu karena kelembapan tadi, karena kekencangan tadi di seputaran dada sehingga menyebabkan merengkel payudaranya, direngkel jadi benjolan payudara. Nah, ini biasanya yang paling sering ini karena menyimpan dongkol terhadap pasangan hidupnya ataupun terhadap suaminya. Paling sering seperti itu. Tapi juga bisa juga karena menyimpan dongkol ke yang lain. Cuman paling seringnya itu karena menyimpan dongkol ke suami. Itu masalah psikisnya biasanya seperti itu. Terus yang kedua karena faktor kurang gerak. Faktor kurang gerak ini ya kurang olahraga sehingga di bagian seputaran dada, seputaran punggung itu jadi kaku. Kalau kaku ini kan nanti darah dan getah bening tidak mengalir sehingga di situ terjadi merengkel ataupun benjolan yang lama-kelamaan akan masuk ke jaringan sehingga terjadi kanker. Kalau semisal dia ini belum masuk ke jaringan, berarti ada benjolan, tapi ketika digeser itu masih bisa, berarti itu belum masuk ke jaringan. Insya Allah yang seperti itu masih bisa dengan di terapi mandiri ataupun diperbaiki pola makan dan pola pikirnya. Nah, adapun yang sudah sampai membengkak dan masuk ke jaringan, yaitu harus lebih intensif lagi dalam terapinya. Selain digerakkan, itu juga betul-betul diatur pola makan dan pola pikirnya juga. Terus yang berikutnya juga tadi kanker payudara ini karena darah dan getah bening tidak mengalir. Bisa karena faktor kelembapan, faktor makanan, ataupun karena faktor psikis, atau memang karena faktor kurang gerak sehingga terjadi stagnan di situ. Nah, jadi di sini nanti saya mau men-share tentang penanganannya dengan gerakan. Karena tadi ada 3. Yang pertama masalah psikis, yang kedua kurang gerak, yang ketiga makanan. Nah, ini makanan nanti disesuaikan dengan sindromnya, panas dinginnya, sesuai dengan sindromnya. Saya ini yang mau bahas yang kedua tadi, masalah kurang gerak. Nah, nanti ini juga gerakan ini juga sama untuk yang mempunyai keluhan di nafas. Nah, orang sesak nafas ini kan bisa karena beberapa faktor. Yang pertama karena faktor lendir, jadi atau faktor kelembapan, jadi lendirnya itu banyak lembab sehingga membuat menghalang di pernafasan. Nah,
biasanya tuh nanti juga dari rongga dada. Biasanya tuh dia tuh cenderung gini, cenderung mengkup gini. Nah dia jadi kekakuan di daerah sini, sehingga nafasnya kurang panjang. Nah ini nanti ada juga terapinya, sama terapinya gerakannya nanti dengan gerakan sendi dan mengatur nafas. Tujuannya untuk mengendorkan otot di bagian dada, bagian punggung dan memperlancar nafas, sehingga nanti yang masalah sesak nafas juga insya Allah akan terbantu dengan gerakan ini. Nah, yang pertama untuk gerakan yang pertama cara seperti ini. Ini dinaikkan ke atas. Jadi yang digerakkan seperti ini. Nah, jadi ketika ini ditarik, ini nafas. Ini ke atas ya. Dan nanti untuk nafas boleh tarik hidung, keluar hidung, atau tarik hidung, keluar mulut. Nah, nanti kalau misal pengen lebih kendor, yaitu nafasnya langsung. Tapi nanti kalau misal dia ada masalah sumbatan di hidung, nafas plong dan semacamnya yang di bagian hidung, nanti tariknya hidung, keluar hidung. Jadi tarik. Nah, berapa kali nanti lebih banyak hitungan lebih bagus. Misal 10 kali, 15 kali, semakin banyak semakin bagus. Nah, terus nanti yang berikutnya ini tadi sendi yang bagian sini ya, pundaknya sini. Nah, ini nanti yang gerakan berikutnya tarik. Nah, ini digerakkan sendinya ya. Ini yang digerakkan sendinya dulu, bukan rongga dadanya. Kalau dadanya gini, ini rongga dada, tapi yang digerakkan sendinya itu. Misal 10 kali. Terus yang gerakan yang ketiga untuk rongga dada, yaitu dengan tarik. Ini jadi gerakan dada. Nanti kan seperti ini. Jadi gerakan dada. Tarik. Nah, seperti itu untuk rongga dadanya. Terus yang berikutnya yaitu dengan kembali ke gerakan sendi tadi dengan cara diputar seperti ini. Tarik, pas turunkan, keluarkan. Nah, terus yang berikutnya diputar ke arah belakang dengan cara ketika dibuka gini tarik nafas. Nah, ini nanti gerakan ini bisa dirutinkan setiap hari. Hitungannya semakin banyak, insya Allah semakin bagus. Nah, setelah itu nanti biasanya yang nafasnya sesak itu langsung plong, hidungnya lebih plong biasanya. Nah ini jadi nanti nafas cepat ini ataupun nafas sambil gerakan ini. Nah ini nanti untuk menghangatkan badan. Jadi setelah nanti kita melakukan itu nanti otomatis badannya akan hangat dan mengusir lembab yang di dalam tubuh sehingga menjadi hangat. Yang tadi lembab yang membuat dadanya jadi kaku dan semacamnya akan lebih kendor dan badannya akan lebih hangat. Termasuk juga untuk mengusir lendir dan semacamnya juga cara seperti itu. Nah, adapun nanti yang bermasalah di pinggiran payudara
ataupun kekakuan biasanya gejala pembuluh darah kan nanti biasanya itu gandengannya ataupun seringnya itu kan terjadi kekakuan di bagian tulang servikal ini sampai ke torakalsi. Biasanya akan terjadi kekakuan di dalam. Nah, ketika melakukan gerakan ini biasanya nanti akan timbul pusing ataupun akan timbul namanya itu kayak ada yang berjalan, kayak ada listrik yang berjalan, kan seperti itu. Ataupun akan terjadi kekakuan lah di dalamnya. Nah itu nanti, semisal seperti itu nanti tinggal diatur dosisnya saja. Semisal ketika 5 hitungan kah, 10 hitungan kah sudah tidak kuat hitungan selanjutnya, ya nanti tinggal dikurangi saja hitungan. Semisal cukup 5 kali dalam satu gerakan, kali ini kan cuma 5 kali, ini cuma 5 kali, terus yang di sini kan cuma 5 kali, terus yang diputar gini, terus yang di sini kan juga cuma 5 kali. Nah itu nanti gitu kan. Nah nanti hari berikutnya baru ditingkatkan hitungannya. Yang kemarin 5 nanti ditingkatkan jadi 7 kali, 8 kali, 10 kali, dan nanti diulangi tiap hari. Kalau bisa ditambahi step by step ataupun pelan-pelan untuk menambahkan hitungan dalam gerakannya. Nah, ini semakin nanti dirutinkan, insya Allah kekakuan yang bagian berhubungan dengan tulang tulang sampai servikal ini juga akan terbantu. Kalau sudah servikal nanti lihat video saya yang sebelumnya untuk pemasan yang bagian servikal. Wallahu a'lam. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan dipraktekkan. Jangan lupa di like, share, dan di komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.